kita ada sedikit pengarahan mengenai persiapan sidang skripsi dan seminar KP ya. Seminar KP, apa yang harus disiapkan, karena saya lihat ini sudah 1 minggu seminar isi, progres revisi seminar isi pada belum muncul nih anak-anak. Nanti tahu-tahu pendaftaran sidang skripsinya udah ditutup baru nyesel gitu ya, makanya saya kasih informasi. Hari ini saya akan memberikan pengarahan mengenai persiapan KP dan skripsi ya. Ini saya akan share materinya. Share screen aja ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ada 6 bahasan yang akan saya berikan pengarahan pagi ini. Saya kira nggak perlu panjang lebar ya, karena ini sebetulnya materinya sudah bisa Anda lihat di link yang sudah saya berikan. Kemudian panduan penulisan skripsi, Anda bisa ngecek di sini ya, di link ini ya. Oke, saya bukakan panduan penulisan skripsi. Ini sebagai pengingat saja kalau ini ya. Nah, kemarin berdasarkan seminar isi itu banyak yang salah, terutama di bagian penulisan. Padahal aspek laporan itu ada poinnya 30%. Jadi penilaian itu ada 3, laporan, presentasi, dan pemahaman materi. Gitu. Nah, laporan ini termasuk bagian dari yang dinilai juga. Makanya ketika Anda mendaftar seminar isi, tapi gue studinya nggak langsung di belakang. minta untuk sudah menyelesaikan apa itu 100% penulisan ya, serta 100% program. Nah, ini dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk memudahkan ke depan sebetulnya gitu. Sehingga Anda sudah menyicil sejak awal ya, sama-sama menyusun menulis skripsi, laporan, sekalian saja bikin kata pengantar, bikin daftar isi dan sebagainya. Kalau di tahun sebelum 2016 itu anak-anak paling hanya bab 1 sampai bab 5 saja. Efeknya apa? Efeknya ketika sidang skripsi, mereka laporannya masih belum 100%. Kemudian efek lainnya adalah pengumpulan hardcover-nya menjadi lebih lama. Karena males kan, begitu sudah selesai dinyatakan lulus di sidang skripsi, karena dia masih harus menyusun kata pengantar, ya, daftar isi dan sebagainya, sehingga malas, lama-lama ya 2 tahun, 3 tahun baru diambil ijazahnya. Nah, kalau sudah seperti itu kan jurusan udah lupa gitu ya, ini siapa, ini yang mana dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Anda ikuti saja arahan ini, panduan-panduannya ditaati, insya Allah nanti Anda lancar ya, meninggalkan Unsada itu lancar, nggak ada masalah gitu. Baik, untuk penulisan saya review sebentar di sini. Nah, ini syarat seminar isi, Anda baca sendiri nanti ya. Laporannya 100%, ada artikel jurnal, karena ini ada nanti dipublish di jurnal juga. Kemudian logbook, kemudian eksemplar 3 jilid ya. Kalau di pandemi ya tidak sampai mencetak, tapi menyampaikan secara online begitu. Kemudian form pengecekan nilai ditandatangani oleh dosen PA. Nah, ini tujuannya untuk mengecek nilai Anda sudah 100% terisi apa belum. Kalau ada yang belum terisi 100%, ya dengan sangat terpaksa sidang skripsi nggak bisa dilakukan gitu ya. Anda nggak bisa mengikuti sidang skripsi. Nah, ini logbooknya, ini instrumen pengecekan nilai. Artikel jurnalnya juga sudah kami berikan template-nya. Nah, silahkan ditiru bentuk-bentuknya ya. Sebetulnya artikel jurnal ini ya mirip dengan ringkasan dari artikel skripsi Anda ya. Jadi Anda ambil poin-poin yang penting, kemudian Anda kopikan di situ. Syukur-syukur kalau Anda lebih banyak membaca jurnal sehingga isinya ini lebih bersifat montase ya. Montase itu artinya saling definisi-definisi atau istilah-istilah yang ada di sini itu diambil dari jurnal ilmiah.
Nah, kemudian syarat sidang skripsi menyelesaikan revisi laporan skripsi ya dengan bukti ditandatangani lembar revisi oleh dosen penguji. Jadi kemarin kan Anda memperoleh lembar revisi ya saat seminar isi. Di situ saya beri keterangan dalam tanda kurung ya, itu ditandatangani oleh dosen penguji apabila Anda sudah menyelesaikan revisi. Jadi ketika Anda sedang mengerjakan revisi dan sudah selesai harus Anda laporkan ya. Anda laporkan ke dosen penguji yang memberikan revisi tersebut. Kalau sampai deadline pendaftaran sidang skripsi Anda belum melaporkan perbaikan tersebut, ya Anda nggak bisa dijadwalkan sidang skripsi. Kemudian melampirkan artikel jurnal, skripsi siap jilid 3 rangkap. Nah, kemudian syarat administrasi berupa, nah ini, formulir permohonan sidang sarjana, dan pembuatan ijazah serta buku lulusan. Ini sudah ada formnya, Anda nanti download, Anda isi ya. Di dalam form ini ada syarat-syarat keikutsertaannya, misalnya bebas finansial, kemudian bebas pustaka, bebas perpus, bebas apa? Peminjaman alat-alat laboratorium. Setelah itu apa itu? Foto dan sebagainya. Nah, fotokopi apa ini? Fotokopi ijazah sebelumnya dan sebagainya seperti itu. Ada tertera di situ. Kemudian mengumpulkan fotokopi sertifikat pendukung ya. Ya, dalam hal ini adalah kopi atau fotokopi dari sertifikat Cisco Networking, IT Essential, dan Jarcom. Nah, seperti itu. Anda kalau lulus mata kuliah itu kan pasti dapat itu. Nah, kemudian kriteria penilaian ya. Di sini, presentasi mahasiswa, laporan skripsi, penguasaan materi. Dan ada ujian praktek berupa skill test coding. Nah, kemarin itu 99% mahasiswa yang saya uji ya, nggak tahu yang dosen lain penguji, yang saya uji itu nggak bisa gitu ya. Padahal sederhana soalnya, hanya menginputkan data, kemudian disimpan di dalam database, ditampilkan. Ya, itu artinya apa? Itu ya itu gambaran buat Anda juga sebenarnya kemampuan Anda sampai di mana gitu. Baik, kemudian untuk pakaian ya, kemeja putih berdasi, jas hitam, celana kain hitam ya. Atasan kalau mahasiswi atasan putih, jas blazer hitam, bawahan rok kain hitam. Sepatu pantofel ya, bukan sepatu cat ya. Kemudian pengumpulan hardcover skripsi dilakukan maksimal 3 minggu setelah pengumuman yudisium. Nah, ini penampakannya ya. Kira-kira seperti inilah ya. Nah, ini pengumuman yang merasa sudah lulus, ada juga yang merasa belum lulus, jadi Anda bisa melihat dari raut muka wajahnya. Ya, intinya pakaiannya seperti ini, gitu ya. Atau seperti ini, ya ini sama sih ya, memang mengikuti arahan dari yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian urutan penulisan laporan skripsi ya, silakan dilihat ya, silakan dilihat. Ini urutannya seperti ini. Sudah kami buatkan contohnya ya, contohnya. Kemudian abstrak, kemarin abstrak masih ada yang jarak antar barisnya ada 2, 1,5 dan sebagainya. Yang benar adalah 1. Formatnya seperti ini. Silakan dicontoh formatnya. Kemudian margin penulisan 4, 3, 3, 3 ya. Jadi 4-nya di sebelah kiri, karena ini 1 cm nanti di staples kan ya. Nah, untuk tempat staplesnya, maka ini kalau sudah di hardcover ya sama, 3, 3, 3, 3. Tapi di penulisan Anda ini 4 ya. Tuh. Tabel masih ada yang salah juga kemarin, Mas, waktu seminar ini ada yang di tengah, ada yang di bawah ya. Kalau tabel ada di sebelah kiri atas ya, judul tabel. Tabel 3.3, oh berarti ini tabel di bab 3, tabel yang ketiga. Nah, tabel di bab 3 yang urutan ketiga, seperti itu.
Kalau gambar di bawah gambar di frame, nah, ini dikotakin ya, ada kotaknya, frame-nya, terus ada keterangan gambarnya. Ini gambar apa? Nah, berarti di sini gambar bab 4, ya urutan pertama, gambar yang pertama. Potongan kode, nah ini silakan dibaca, artinya satu kesatuan logis, contohnya ini ya, koneksi PHP dengan MySQL, ya jangan sampai Anda jangan mengcopy ini saja, host user sudah selesai, ya, menunjukkan connect-nya mana, nggak ada, gitu. Artinya apa? Meskipun tidak semua, ini sebagai sampel saja ya, yang dituliskan di laporan, tapi harus mengikuti alur yang lengkap, gitu. Misalnya di bab 4 Anda ingin menampilkan potongan kode misalnya menggunakan apa? Convolution, ya, misalnya ya, CNN misalnya. Nah, itu potongan coding CNN-nya tempelkan situ, plug gitu ya, meskipun nggak lengkap, tapi yang menunjukkan bahwa itu CNN tunjukkan di situ. Atau misalnya perhitungan naik bias, potongannya ditampilkan di bab 4, tapi hanya yang pas perhitungan naik biasnya saja, misal seperti itu. Kemudian referensi, tidak diperkenankan referensi penulisan dari Wikipedia, nggak boleh ya, Wikipedia meskipun kita anggap sebagai kumpulan dari artikel-artikel populer, tapi kevalitannya dari sisi ilmu pengetahuan kan diragukan gitu. Dan ini memang sudah kesepakatan dari pengajar juga bahwa website tidak diperkenankan untuk menjadi referensi penulisan. Nah, yang diperbolehkan apa? Yang diperbolehkan buku teks ber-ISBN. Nah, pokoknya kalau ada buku yang punya ISBN, nah itu boleh ya. ISBN itu International Serial Book Number ya. Jadi buku tersebut sudah terdaftar gitu. Atau e-book ya. Kalau buku teks tadi kan buku yang tercetak ya. Artinya buku pelajaran, buku yang bentuknya fisik ya, atau bentuknya ya pokoknya fisik gitu ya. Nah, kalau yang soft copy gimana Pak? Buku ya boleh yang biasa disebut e-book. Tapi itu pun juga harus ber-ISBN, terutama di buku-buku keluaran luar negeri. Itu buku-buku itu dicetak dalam dua bentuk ya, dalam bentuk soft copy dan hard copy gitu. Nah, biasanya kalau di yang e-book di luar negeri itu lebih murah ya daripada yang hard copy. Tapi tetap dia punya ISBN. Kemudian jurnal ilmiah dengan sumber yang jelas. Nah, jurnal ilmiah, Anda nanti di daftar pustakanya ditulis jurnal ilmiahnya ini diambil dari jurnal apa, kemudian terbit kapan ya, volume berapa, siapa penulisnya dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini penampakan penulisannya ya, bagaimana cara Anda menuliskannya nanti di daftar pustaka. Nah, suatu misal buku, Anda memparafras atau mereferensi dari suatu buku gitu. Ya, kalau penulisnya satu atau autor tunggal misalnya, Anda mengacu dalam laporannya seperti ini. Comfort 97 halaman 58 mengatakan bahwa bla 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 bla. Ini boleh parafras ya, lebih baik parafras biar tidak kena Turnitin ya. Comfort 97 mengatakan bahwa database adalah, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Baru kemudian penulisannya di daftar pustaka seperti ini. Comfort, A, tahunnya berapa, judulnya apa ya. Kemudian penerbit kota, ya, kota atau ya kota biasanya. Begitu juga dengan dua autor dan seterusnya. Nah, seterusnya. Silakan Anda pelajari acuan referensi ini. Ini kebanyakan kemarin juga banyak yang salah. Jadi jangan kaget kalau nilai Anda kurang begitu memuaskan ya di seminar isi. Oke. Nah, saat pengumpulan nanti harus dilengkapi juga CD skripsi, ya, CD yang isinya tulisan laporan, program beserta source code, dan tulisan dalam bentuk jurnal ilmiah. Ya. Covernya harus diberi label ya. Jangan nggak diberi label kayak gini nih. Nah ini contohnya ya, kelihatan ya. Nah ini diberi label. Mana tadi ya yang nggak diberi label? Jangan sampai tidak diberi label, nanti bingung ya. Kajurnya bingung, ini punya siapa gitu ya. Seperti itu.
Nah, ini oke. Ini saya close ya. Ada pertanyaan? Nah, itu yang barusan saya jelaskan ada di sini ya. Nah, ada di sini. Ini bisa di-copy nggak ya? Link-linknya nih. Nah, saya copy, saya taruh di chat ya. Oke. Terus setelah ini, apa lagi? Apa yang harus Anda persiapkan? Nah, silahkan mengisi absen ya. Absen yang hadir hari ini. Siapa tahu Anda dapat door prize kalau ada. Nah, saya taruh di sini ya. Absensi link. Zoom. Absensi pengarahan. Baik, saya lanjutkan. Logbook. Nah, logbook. Nah, logbook ini juga sama. Ini linknya ada di chat juga ya. Nah, di sini ini ada logbook KP dan skripsi. Kita klik di sini, apa sih isinya? Nah, saya ambil yang sudah. Oh, belum saya download toh. Nah, logbook skripsi. Nah, ini dia logbook ya. Silakan diketik nama, NIM, dosen pembimbing. Setelah itu dilengkapi ininya. Nah, kemudian ini juga ini diisi ya. Seharusnya selama proses bimbingan ini diisi. Kenapa kok gede-gede dan seterusnya nggak kayak yang di laporan ya? Karena bisa jadi ini isinya coret-coretan atau arahan-arahan dari dosen pembimbing ya. Gitu. Makanya banyak. Nggak apa-apa sih. Anda misalnya perlu 5 lembar saja atau 3 lembar saja ya nggak apa-apa. Yang penting di laporan nanti ada minimal bimbingan yaitu minimal 8. Karena seperti halnya skripsi itu diasumsikan seperti halnya perkuliahan ya. Jadi 8 pertemuan. Berarti 2 bulan ya. Asumsinya seperti itu. Oke, ini saya close. Terus apa lagi? Nah, pengecekan nilai akhir. Nah, ini juga penting karena pernah kejadian sidang skripsi apa mau sidang skripsi ketika dicek nilainya ada yang kurang mata kuliahnya. Nah, akhirnya dia tidak dapat maju sidang skripsi. Bahkan pernah kejadian sudah sidang skripsi, dicekking nilai akhir terakhirnya ada mata kuliah yang belum diambil sehingga ya dianulir ini kelulusannya gitu. Jadi untuk jaga-jaga maka kami wajibkan mengisi instrumen pengecekan nilai. Nah, ini format-format Anda udah nggak usah Anda rubah-rubah ya, Anda isi saja di sini pakai PDF reader ya, Voxit PDF reader itu ada fitur untuk editnya. Misalnya bahasa Indonesia dapat C, terus kemudian mengulang dapat B+, ya tulis di sebelahnya. Seperti itu. Oke, saya kira ini cukup jelas. Kemudian syarat mengikuti sidang skripsi, tadi sudah ya. Sudah dijelaskan. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum masuk ke slide berikutnya. Pak, mau tanya Pak. Nggak ada? Saya mau nanya Pak. Iya, silakan. Pak, mau bertanya ya, dulu. Kalau misalkan belum ngambil apa namanya, yang sertifikat Cisco dari Jarkom itu gimana ya Pak? Ya, hubungi instrukturnya yang waktu Anda ngajar. Oke, baik Pak. Ya, terjawab ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau masa sertifikat saya izin bertanya Pak. Kalau misalnya udah datang ke instrukturnya, tapi dibilangnya apa sudah hilang gitu Pak sertifikatnya.
Terus apakah bisa ngeprint sendiri gitu Pak yang tanpa tanda tangan instruktur? Nggak apa-apa. Anda kan bisa ngeprint kan? Iya Pak, tapi kan nggak ada tanda tangan instrukturnya itu. Iya, nggak ada tanda tangannya. Ya gimana, Wong hilang kok. Iya. Apa diperbolehkan gitu Pak? Boleh. Oh ya, baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak, mohon maaf Pak, mau bertanya Pak soal KP Pak. Saya kan sudah ngumpulin Pak. Link desktop saya ada yang salah ketik Pak. Harusnya .login.php di belakangnya malah .index.php Pak. Setelah di hosting saya langsung copy aja Pak. Terus saya kena not accessed tidak terjadwal Pak. Di Ya, link iya, karena seminar KP pun saya nggak ada Pak. waktu pengecekan kami nggak bisa mengakses link Anda, ya terpaksa tidak dijadwalkan. Nah, Anda Jadi hubungi saya saja nunggu dosen yang ke depan pembimbingnya. Pak. Dosen pembimbingmu siapa, terus suruh daftarin. Siap Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ada izin bertanya Pak. Jadi begini ya, di jurusan itu levelnya administrasi ya. Jadi menjadwalkan, mengelola, mengatur, menjadwalkan. Kalau sudah jadwalnya lewat, ya kami tutup gitu ya. Nggak peduli, Anda mau lapor ke saya juga nggak peduli. Makanya ada pilihan kedua gitu ya, kami serahkan ke dosen pembimbing. Kenapa kok kami berikan ke dosen pembimbing? Karena mereka lebih tahu ya, lebih tahu mengenai bimbingannya. Kita dari jurusan tetap membuka diri, nggak masalah. Makanya waktu di seminar isi kemarin, kami membuka 2 pendaftaran kan. Yang satu dari jurusan melalui Google Form, yang terjadwal, yang sisanya melewati dosen pembimbing gitu. Jadi yang mendaftarkan dosen pembimbing, bukan mahasiswanya gitu ya. Karena kami asumsikan dosen pembimbing lebih tahu kondisi dari mahasiswa bimbingannya. Nah, kalau saya yang memasukkan menjadi nggak fair karena kenapa? Karena saya nggak tahu. Ya kalau Anda jujur lah, kalau Anda bohong gitu gimana? Bilangnya sudah siap padahal belum siap. Nah, itu kejadian juga kemarin. Ada yang seminar isi ternyata belum di-hosting, ada yang belum siap dan sebagainya. Sehingga kita harus minta seminar isi ulang gitu ya, seperti itu. Jadi Wahyu Alif silahkan hubungi dosen pembimbing nanti biar dosen pembimbingnya yang mendaftarkan apa tidak gitu ya, sesuai dengan kesiapan Anda. Iya Pak, terima kasih Bapak. Oke. Jadi bukan Pak. kita menutup langsung tutup mati, nggak boleh sama sekali, nggak ya, masih ada prioritas yang lain. Begitu juga KP ini ya. Tapi meski demikian pendaftaran melalui dosen pembimbing juga tetap kita batasi, nanti kalau enggak kita kan waktunya dibatasi oleh biro akademik ya, penginputan nilai dan sebagainya, seperti itu. Sehingga dari pendaftaran dari dosen pembimbing pun juga kita batasi. Kemarin kalau tidak salah 3 hari atau 2 hari gitu. Saya kira itu cukup lah ya untuk untuk daftar tambahan gitu. Ya, ada Pak. lagi silakan. Pak. Saya kasusnya sama kayak Wahyu Alif. Ya, silakan. Pak, saya kasusnya sama kayak Wahyu Alif. Saya udah konfirmasi ke dosen pembimbingnya. Katanya ditunggu aja, Pak. Gimana? Saya kasusnya sama kayak Wahyu Alif. Kemudian saya udah konfirmasikan ke dosen pembimbingnya. Tunggu aja, saya nggak ngerti gitu. Kan saya bukan pembimbing Anda. Itu maksud saya. Jadi kami itu menjadwalkan secara administratif. Kalau diceritain kayak gitu, saya nggak ngerti. Terus terang saya nggak ngerti kasusmu kayak apa yang ditunggu dan sebagainya seperti itu. Yang lebih tahu kan dosen pembimbing. Oke, siap. Ya, oke. Ada izin bertanya Pak. Ya, siapa nih? Enggak muncul. Muhammad Albiondi Pak. Hah? Muhammad Albiondi. Oh, Muhammad Albiondi. Kurang keras tadi. Iya Pak. Jadi gini Pak, untuk sertifikasi PPKMB itu kalau misalkan nggak ada gimana ya Pak? Soalnya waktu pada saat PPKMB itu saya baru hari pertama itu udah diterima kerja Pak. Jadi gimana ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Sementara nggak apa-apa. Kalau alasannya seperti itu. Kalau itu nggak apa-apa ya Pak? Ya. Tapi kalau untuk sertifikat Cisco, insya Allah saya udah aman semua Pak.
Ya, fotokopian saja ya. Yang sertifikat Cisco kemarin tuh ada yang ngasih asli ya. Khawatirnya kalau yang asli dipakai kan malah repot. Oh, siap, siap, Oke. siap. Terima kasih, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, waktunya 4 menit lagi nih. Ini pakai Zoom gratisan, jadi hanya 40 menit ya. MBKM. Ah, ini dia. Saya share dulu. Ada nggak yang ikut MBKM ini di sini? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Ya, Pak. sudah. Oke. Oke, sip. Karena saya bolak-balik ditanya tentang MBKM. Wah, ini emang anaknya nggak pernah ikut pengarahan apa kok tanya bolak-balik. Makanya ini sela-sela ini saya berikan informasinya. Jadi sudah mulai dibuka pendaftaran MBKM dan beberapa sudah ada yang diterima ya kan? Ya kemarin. Nah, bagaimana mekanisme pelaksanaan MBKM ya terserah tergantung masing-masing mitra. Saya nggak ngerti ya. Kalau ada yang magang ya berarti bentuknya magang di kantor seperti kerja dan sebagainya. Kalau studi independen ya berarti Anda ikut dalam bentuk-bentuk pelatihan seperti itu. Nah, nanti konversinya adalah 3 mata kuliah pilihan, ada nggak di sini? Oh, ini dia. 3 mata kuliah pilihan dan KP. Ya, jadi total 11 SKS. Kenapa kok mata kuliah pilihan yang kami berikan? Karena mata kuliah wajib nggak bisa kita konversi. Karena bisa jadi Anda ikut MBKM-nya itu yang belum tentu sama dengan mata kuliah wajib. Maka kita jatuhkan pilihannya ke mata kuliah pilihan. Dan itu ada 3, masing-masing 3 SKS. Kemudian plus KP. Nah, jadi total 11 SKS. 9 tambah 2 kan 11 ya. Bagaimana kalau yang sudah mengambil, Pak? Saya sudah mengambil mata kuliah pilihan. Yang nggak apa-apa, terpaksa tidak kita konversi, gitu aja, gitu ya. Seperti itu. Dan kemarin banyak juga yang malah nambah ya. Ini sudah MBKM, sudah dikonversi, ikut lagi. Saya nggak tahu menariknya apa MBKM itu. Nah, pasti menarik ya. Dan kami juga mendorong mahasiswa untuk ikut program MBKM dengan syarat ya mengambilnya yang topiknya topik-topik tentang IT ya, teknologi informasi. Ini supaya apa? Supaya Anda begitu lulus dari jurusan TIF nanti bertambah ilmunya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda ikut yang tidak ada hubungannya dengan TI ya, maka tidak kita rekomendasikan gitu. Oke. Nah, bagaimana nanti di pelaksanaan secara internal atau manajemennya? Nah, nanti peserta akan saya buatkan Google Drive yang privilege-nya adalah editor ya. Sehingga setiap mahasiswa yang peserta MBKM tadi bisa menginputkan atau mengirimkan laporannya. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini ketika laporan ini, folder ini ketika ini diklik ya, maka ini banyak laporannya gitu ya. Kemudian di WA juga akan kami buatkan WhatsApp group. Nah, seperti ini. Sehingga komunikasinya terus terjalin. Supaya apa? Supaya kajurnya nggak lupa. Ini ikut MBKM udah dikonversi apa belum misalnya seperti itu, atau progresnya sampai di mana. Nah, nanti juga akan kami minta untuk mengisi pendataan mahasiswa MBKM ya, nama, NIM, diterima di mana, mulai kapan berakhirnya, seperti itu. Nah, selesai deh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Wih, banyak juga ya yang ikut ya. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita aktifkan kameranya, foto bersama. Jangan lupa mengisi absennya ya. Absennya ada di chat. Nah, saya klik lagi deh. Nah, Pak, untuk yang seminar KP besok bagaimana ya, Pak? Itu Seminar- offline atau online ya? seminar KP mulai besok Kamis dilakukan secara offline ya di kampus ya. Baik.
Nah, karena dosennya minta offline, ya oke, nggak apa-apa. Mungkin lebih bebas untuk menanya-nanyain Anda ya. Kalau selama ini online kan ini kurang greget gitu katanya. Ya, Anda siap-siap aja. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. kasih banyak Pak. Pendaftaran sidang sudah dibuka ya. Silakan yang sudah seminar isi kemarin segera mengerjakan revisi dan mendaftar sambil mengerjakan revisi, sambil mendaftar sidang dan mengumpulkan syarat-syaratnya. Nah, karena itu banyak juga syaratnya. Ya, makasih.